Sekarang makam Imam Bukhari, lihat, mewah luar biasa. Ada AC-nya, karpetnya, di luar ada taman-tamannya, rumput-rumputnya, dan lain sebagainya. Boleh kalau ulama. Kalau bukan ulama, tidak boleh. Jangankan di AC-in, di karpetin, di plester, di keramik saja tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhil imam Syekhul Islam Ahmad Zainuddin Al-Malibari wa usulihima wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Rabbil lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Majlis Ta'lim Aisyah Basuni, wabil khusus sahibil majlis Bapak Haji Omin dan Ibu Hajjah Kokom beserta seluruh keluarga, anak, cucu, mantu, kita doakan. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Guru kita Al-Ustadz Haji Basit, Ustadz Hashim, dan guru-guru yang lainnya. Orang tua kita Bapak Haji Risan, Bapak Haji Kasim, dan orang tua yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap kaum remaja yang dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di pagi yang mulia ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah istiqomahkan ibadah kita sampai kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rumah, bagaimana konstruksinya, bagaimana desainnya, boleh tidak rumah di keramik, boleh tidak ada akuariumnya, ada kolam ikannya, ada tamannya. Kira-kira sampai sini paham nggak Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu belum nyambung. Saya ulang lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rumah masa depan.
calon rumahnya presiden, calon rumahnya gubernur, calon rumahnya bupati, calon rumahnya Bapak RT, dan calon rumah kita semua. Ukurannya sangat luas. Kalau kata semut mah 1 kali 2 meter. Rumah tersebut dinamakan kuburan. Sampai sini paham, Bu? Berarti yang tadi nggak paham ya? Bagaimana bentuk kuburan? Apakah kuburan boleh diplester? Apakah boleh di keramik? Apakah boleh dipagar? Apakah boleh dibangun bangunan di atasnya? Apakah boleh dihias? Ada akuariumnya, ada taman-tamannya, ada kolamnya. Kira-kira bagaimana pandangan syariat terhadap hal yang demikian itu? Karena faktanya banyak seperti itu, ya. Baik di pemakaman umum atau di tanah pribadi. Bagaimana hukumnya? Maka jawabannya ada di dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin. Inilah kitab yang akan kita baca sekarang. Syekh Zainuddin, pengarang kitab ini adalah murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami murid dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari murid daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ibnu Hajar Al-Asqalani masih memiliki hubungan antara guru dan murid. Nah ini Syekh Zainuddin Al-Malibari itu murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Inilah yang akan kita baca kitabnya, kitab Fathul Mu'in. Saya bacakan kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif. Pengarang kitab ini mengatakan, wa kuriha bina'un lahu ailil qabri. Dan makruh membangun kuburan. Artinya diplester, di keramik. Au alaihi, atau membangun bangunan di atas kuburan. Dibikin atap, dibikin bangunan di atas kuburan. Lisihhatin nahyi anhu sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis sahih yang melarang hal tersebut. Lihat hadis riwayat Imam Muslim. Kata Abdullah bin Abbas, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memplester kuburan. Kalau memplester saja dilarang, berarti mengkeramik juga dilarang. Wa an yubna alaihi, dan membangun bangunan di atas kuburan. Bila hajatin, tapi itu semua jika tidak ada hajat. Artinya apa? Kalau ada hajat diperbolehkan. Misalkan untuk ziarah dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas. Ka khaufi nabshin, seperti apa contohnya tidak ada hajat? Seperti ada kekhawatiran, ini contoh ada hajat ya. Seperti ada kekhawatiran bahwa kuburan itu akan digali. Kita flashback ke zaman dulu. Di zaman dulu itu sering ada penggalian kubur yang dilakukan oleh para pencuri kain kafan. Jadi zaman dulu saking tidak ada barang yang dicuri, sampai-sampai kain kafan pun dicuri.
Jadi setiap mayat yang baru maka akan dipantau dari siang. Nanti begitu malam kuburannya akan digali, kain kafannya diambil, dicuci, dan kemudian dijual lagi di pasar. Saking tidak adanya barang yang bisa dicuri di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang kan nggak usah gali kuburan ya, ngambil kain kafan. Sekarang banyak yang bisa dicuri. Tinggal pura-pura hadir Jumatan aja. Datang bawa sendal jepit, pulang bawa sendal mahal. Di Nurul Huda pernah nggak kejadian? Nggak ada. Kalau di Nurul Saadah sering. Makanya DKM Nurul Saadah sekarang bekerja sama dengan emak-emak yang suka sen kiri belok kanan. Emak-emak militan, emak-emak yang barbar ya. Jadi ketika kita laki-laki sholat, itu emak-emak jaga sendal. Alhamdulillah sekarang nggak kehilangan lagi ya. Dulu banyak sendal mahal, sepatu mahal. Orang-orang kantor kan banyak yang sholat di Masjid Nurul Saadah. Itu sering sendal, sepatu pada hilang. Nah di zaman sekarang tidak perlu mencuri kain kafan karena sudah banyak barang yang bisa dicuri. Di zaman dulu saking tidak adanya barang yang bisa dicuri, sampai-sampai kain kafan pun dicuri. Ada kisah seperti ini. Al-Imam Al-Baghawi satu ketika dikira mati oleh saudaranya, oleh keluarganya. Akhirnya beliau dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Dan setelah penguburan selesai, beliau hidup lagi di dalam kuburnya. Dan beliau merasa aneh, kok saya berada di tempat sempit, pakaian cuma sehelai. Oh, barangkali keluarga saya mengira saya sudah mati. Padahal beliau hanya mati suri. Jadi mati suri itu berhentinya aktivitas jantung, sudah tidak dagdikduk lagi. Tapi otak masih berfungsi. Maka yang namanya orang kan ketika mengidentifikasi sudah meninggal atau belum, dipegang jantungnya ya. Oh sudah tidak bergerak, berarti mati. Akhirnya diurus jenazahnya. Imam Al-Baghawi sama, dikira mati, diurus jenazahnya, di dalam kuburnya beliau hidup lagi. Lalu beliau bernazar, andai aku bisa keluar dari kuburan ini, aku akan mengarang kitab tafsir. Karena beliau itu orang alim, tapi semasa hidupnya belum pernah mengarang tafsir. Qadarullah, di malam harinya ternyata ada pencuri kain kafan. Digalilah kuburan beliau, ketika papan-papannya disingkirkan, kaget pencuri kain kafannya. Ternyata mayat yang di dalam masih hidup, kabur, disangkanya setan. Kemudian Imam Al-Baghawi memanggilnya, wahai fulan, aku masih hidup. Tolong sampaikan pada keluargaku agar mereka membawakan baju untukku. Nanti kain kafan ini aku berikan padamu, halal untuk engkau ambil. Akhirnya diberitahukan pada keluarga beliau, keluarganya pun datang bawa pakaian, dan betul kain kafan itu diberikan kepada si pencuri kain kafan itu. Jadi halal dia ya buat ngejualnya. Setelah itu pun beliau menepati nazarnya, yaitu membuat atau mengarang kitab tafsir, yang tafsirnya itu dikenal dengan tafsir Al-Baghawi. Maka Bapak Ibu, kalau ada keluarga kita wafat, jangan langsung diurus jenazahnya, tapi dipastikan dulu apakah sudah benar-benar wafat atau hanya mati suri saja ya. Nah artinya begini, kalau seandainya ada kekhawatiran kuburan saudara kita akan digali, maka baru ketika itu kuburan boleh diplester, boleh di semen, boleh di keramik, boleh dipagar, dan lain sebagainya ya.
Kenapa? Karena ada hajat. Tapi kalau seandainya tidak khawatir digali dan lain sebagainya, maka tidak boleh di plester, tidak boleh di keramik. Au hafri sabu'in au hadmi sailin. Atau ada kekhawatiran yang lainnya. Ya, titik sampai situ. Wa mahallu karahatil bina idza kana bimulkihi. Konteks dimakruhkan memplester dan mengkeramik kuburan adalah jika kuburan itu berada di tanah milik pribadi. Jika pemakamannya adalah pemakaman keluarga, maka hukumnya makruh. Lalu bagaimana jika pemakamannya adalah pemakaman umum? Beliau menyebutkan, fa in kana bina'u nafsil qabri bi ghairi hajatin mimma marra au nahwi qubbatin alaihi bi musabbalah wa hiya ma'tada ahlul baladi dafna fiha urifa asluha wa musabbiluha amla au mauqufatin haruma. Adapun jika kuburannya itu ada di pemakaman umum atau di tanah yang diwakafkan untuk kuburan, maka haram hukumnya mempermanenkan kuburan. Haram memplesternya. Haram mengkeramiknya. Haram membangun bangunan di atasnya. Kenapa? Karena pemakaman umum. Wa hudima wujuban. Dan wajib dihancurkan ketika itu pula. Kenapa haram dan wajib dihancurkan? Ada alasannya. Li'annahu yata'abbad ba'dan mihaqil mayyit. Karena kuburan yang dibangun di atasnya sebuah bangunan, diplester, di keramik, akan menyebabkan kuburan tersebut menjadi abadi. Fafihi tadyikun alal muslimin bima la gharada fihi. Kalau itu yang terjadi, maka hal tersebut dapat menyempitkan kaum muslimin. Ketika ada jenazah baru, maka jenazah itu tidak tahu harus dikubur di mana. Jadi seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketentuan dan prosedur memakamkan di pemakaman umum. Jadi, seandainya pemakaman umum itu penuh, maka dicari kuburan yang paling lama. Nanti kuburan yang paling lama itu digali. Kalau seandainya jasadnya sudah benar-benar hancur total secara keseluruhan. Jasadnya sudah tidak ada, tulang belulangnya sudah hancur total. Maka begitu ada yang jenazah baru, maka jenazah baru itu dikuburkan di sana. Ya. Tapi kalau seandainya masih ada tulang belulangnya, maka ditutup lagi, dicari kuburan yang lama yang sudah hancur total. Saya sudah cerita beberapa kali ini sebetulnya. Di Pasir Konci beberapa tahun yang lalu, ketika menggali kuburan lama, tiba-tiba ada darah mengalir dari dalam kuburan. Darahnya masih segar. Setelah dikoreh bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya apa? Iya. Setelah dikeruk, ternyata itu adalah darah si mayit. Tidak sengaja penggali kubur itu mencangkul kakinya. Jadi kena kakinya, darahnya mengalir segar, kain kafannya masih bagus. Padahal itu kuburan sudah puluhan tahun. Dicari tahulah, ini orang semasa hidupnya amalannya apa? Hafal Quran? Enggak. Kiai? Bukan. Setelah dicari tahu, ternyata ini adalah marbot masjid. Jadi sebagaimana semasa hidup dia menjaga rumah Allah, maka setelah mati Allah menjaga jasadnya.
Maka berbahagialah bagi para merbot masjid yang semangat ya ngurus masjidnya. Semangat kakak gitu. Jadi harus benar-benar ngurus masjidnya, diperhatikan betul kebersihannya, diperhatikan segala macamnya. Perhatikan lebih dari kita memperhatikan rumah kita sendiri. Insya Allah kalau kita memperhatikan rumah Allah, setelah wafat kita Allah memperhatikan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau merbotnya saja keistimewaannya seperti itu, apalagi ya DKM-nya, donaturnya, jamaah-jamaah yang selalu berinfak ke masjidnya, insya Allah semua dapat keistimewaan daripada rumah Allah. Makanya punya masjid itu benar-benar dipelihara fisiknya, dipelihara manajemennya. Jangan sampai tanahnya jadi tanah sengketa. Nanti yang ngewakafinnya meninggal, anak-anaknya dijual masjid dengan ukuran sekian. Muncek Kiai Muhtar mah, yuk masjid amun teu diramekeun ku aing jual cenah. Iya, sadis kalau Kiai Muhtar ya. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Itu prosedurnya ya. Jadi ketika kuburan umum, ketika pemakaman umum itu penuh, kemudian ada jenazah baru, maka dicari kuburan yang paling lama. Dari mana kita tahu kuburan itu paling lama? Dari batu nisan. Boleh tidak memasang batu nisan? Boleh. Hadisnya sahih. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memakamkan Utsman bin Maz'un, maka Rasul meletakkan batu di atas kuburnya. Sahabat bertanya, wahai Rasul, mengapa engkau meletakkan batu di atas kuburan Utsman bin Maz'un? Kata Rasul, aku ingin mengetahui, agar aku mengetahui di mana letak kuburan sahabatku ini. Maka Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj mengatakan ini dalil bahwasanya makam boleh ditulis nama. Boleh juga ditulis tanggal wafatnya kapan. Agar apa? Agar ketika ada jenazah baru, kita tahu mana kuburan yang paling lama untuk digali dan dimasukkan jenazah yang baru. Itulah ketentuan dan prosedur ketika kita menguburkan jenazah, keluarga kita atau siapapun menguburkannya di pemakaman umum. Jangan sampai ada yang mempermanenkan. Oh, iya mah khusus keluarga orang ya. Selain keluarga orang temenang ngubur dirinya. Nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena itu pemakaman umum. Umum untuk seluruh kaum muslimin. Tidak boleh satupun ada yang mengkhususkannya. Jangankan di masalah kuburan, masalah masjid pun sama. Tidak boleh ada orang yang mempermanenkan tempat. Karena dia sudah lama duduk di situ, kalau ada orang yang duduk di situ diomelin, iya tempat aing. Temenang, tiba lagi aing geus duduk di dia. Gak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena masjid tempat umum bagi kaum muslimin. Tidak boleh satupun orang mengkhususkan tempat di masjid. Begitu pula dengan masalah pemakaman. Tidak boleh ada orang yang mengkhususkan tempat di pemakaman umum. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Ya, itu prosedur dan ketentuan pemakaman umum. Jadi memang harus gantian sip-sipan. Harus ada apa? Sip-sipan, ya, gantian. Jangan makam nggak diziarahi nggak apa, bukan makam tokoh, bukan makam ulama, tapi di semennya luar biasa. Di keramiknya, keramik yang paling mahal, diziarahi enggak. Nah, ini namanya mempermanenkan kuburan, sehingga menyempitkan kaum muslimin. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang namanya kuburan ini dilihat dulu ya. Kalau seandainya di tanah pribadi maka boleh di plester di keramik.
hukumnya hanya sekedar makruh, tidak haram. Tapi kemakruhan itu bisa hilang dengan cara sering diziarahi. Kalau makamnya sering diziarahi, maka boleh di keramik, di plester, bahkan dibangun bangunan di atasnya. Ada akuariumnya, tamannya, kolam ikannya, toiletnya, ada karpetnya, boleh. Kenapa? Lil hajah. Ada hajat, ada kepentingan untuk ziarah. Tapi kalau tidak pernah diziarahi, maka sekalipun di tanah pribadi hukumnya makruh. Ya. Nah, kemudian yang kedua di tanah umum atau pemakaman umum, maka hukumnya haram memplester, mengkeramik, membangun bangunan apapun. Kenapa? Karena itu bisa mempermanenkan kuburan sehingga menyebabkan kesempitan bagi kaum muslimin yang lainnya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Dikecualikan pemakaman, dikecualikan kuburan ulama. Kuburan para ulama walaupun ada di pemakaman umum, maka boleh diplester, dikeramik, dan dibangun sebuah bangunan. Kenapa? Karena kuburan ulama akan diziarahi oleh umat Islam. Jadi boleh kuburan ulama dipermanenkan. Kita lihat kuburannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bu, kenal Ibnu Taimiyah enggak? Enggak. Enggak apa kenal? Oh ya, untung bilang enggak. Kalau bilang kenal, saya tanya kenalan di mana? Iya. Ya, Ibnu Taimiyah itu seorang ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir. Wafat tahun 728 Hijriah. Beliau ini ulama yang diidolakan oleh saudara-saudara kita golongan Salafi. Tahu Salafi enggak, Pak? Ciri-cirinya apa kalau Salafi? Iya, ngatung dan jenggot. Tapi itu sunnah tuh, jangan dicela ya. Jadi memakai pakaian di atas mata kaki sunnah, memelihara jenggot juga sunnah. Jangan dicela. Nah, itu ulamanya Salafi, Al-Imam Ibnu Taimiyah. Kita lihat kuburannya. Kuburannya ada di Suriah. Di sebuah pemakaman yang bernama Al-Maqbarah As-Sufiyah. Pemakaman khusus para sufi. Beliau dimakamkan di pemakaman khusus para sufi. Padahal beliau itu sangat kurang senang sih sama para sufi, tapi dimakamkan di pemakaman sufi. Kita lihat makam beliau bagaimana, di keramik, dan makamnya cukup tinggi, mungkin setinggi perut kita, ya. Padahal sunnahnya itu 1 jengkal, kemudian atasnya rata. Atau yang kedua musannam, seperti bukit begini. Jadi bentuk kuburan konstruksinya 2. Ada bentuk rata, ada bentuk seperti bukit. Bentuk rata namanya musattoh. Jadi ditinggikan 1 jengkal, kemudian atasnya rata. Yang kedua adalah seperti bukit begini, ya, namanya musannam. Jadi boleh dipilih salah satu dari 2 bentuk tersebut. Nah, di samping Ibnu Taimiyah ada Imam Ibnu Katsir. Di samping Ibnu Katsir ada Imam Ibnu Shalah. Itu 3 ulama besar dikuburkan di Al-Maqbarah As-Sufiyah. 3-tiganya kuburan di keramik, di plester, dipermanenkan. Dari zaman dulu sampai sekarang ada kuburannya. Jadi kalau ulama boleh dipermanenkan. Bahkan kalau kita lihat ke kuburan Imam Syafi'i yang ada di Mesir, kuburannya mewah. Bukan cuma dipermanenkan, dibikin bangunan di atasnya, bangunannya mewah, ada kubahnya, ada AC-nya, karpetnya, ada tamannya di luar dan lain sebagainya. Ya, boleh kalau ulama. Begitu pula kuburan Al-Imam Bukhari, ahli hadis, yang ada di Uzbekistan. Jadi dulu Soekarno diundang oleh Soviet untuk menghadiri sebuah acara.
Karena Indonesia di zaman Soekarno adalah negara yang sangat berpengaruh. Maka Soviet mengundang Soekarno. Tapi kata Soekarno, aku tidak mau datang kecuali engkau menemukan makam Imam Bukhari. Dicari oleh Soviet makam Imam Bukhari, ternyata ada di Uzbekistan. Ini luar biasa Pak, jasa Soekarno ya. Karena beliaulah makam Imam Bukhari bisa ditemukan. Sekarang makam Imam Bukhari, lihat, mewah luar biasa. Ada AC-nya, karpetnya, di luar ada taman-tamannya, rumput-rumputnya, dan lain sebagainya. Boleh kalau ulama. Kalau bukan ulama, tidak boleh. Jangankan di AC-in, di karpetin, di plester, di keramik saja tidak boleh. Ya, sampai sini paham Bapak Ibu? Terakhir, saya pesan, bagi kita yang makamnya di keramik dan di plester, wayahnya ya kita tata kembali, tata ulang sesuai dengan syariat. Hancurkan Pak, hancurkan sendiri oleh keluarga, rapihkan sesuai dengan sunnah ya. Kalau bentuknya tidak musatoh, satu jengkal kemudian rata, maka musannam, bentuknya seperti bukit. Salam, siapa Haji? Tapi ini tidak boleh diterapkan secara ekstrim. Jangan mentang-mentang Bapak Ibu belajar, akhirnya apa? Ngelihat kuburan yang di keramik di pemakaman umum, langsung ambil palu, Pak. Ayo kita warga ambil palu bareng-bareng, kita hancurkan kuburan-kuburan yang dipermanenkan di kuburan di pemakaman umum. Ya jangan ekstrim juga caranya. Itu haram, betul. Tapi cara menyikapinya pelan-pelan. Ya, dengan cara dimulai dari keluarga kita dulu. Keluarga kita, yang orang tua kita, saudara kita bukan ulama, bukan orang penting, maka sebisa mungkin Pak, dirapihkan kuburannya. Yang dimaksud dirapihkan tadi agar sesuai dengan sunnah, jangan dipermanenkan. Ya, kalau sekarang ada yang sudah diplester, di keramik, hancurkan. Ya, kemudian pasang batu nisan boleh, tapi jangan ditanam, cukup ditempel di kepalanya. Ya. Atau dipasang batu-batu yang tidak ditanam, batu ditempelkan di pinggir-pinggir kuburan biar rapih. Boleh, tidak jadi masalah, ya. Atau mungkin di sini kalau ada Bapak RT, RW, lurah, itu bisa dibuat program normalisasi syariah kuburan. Ya. Jadi nanti Pak Lurah bikin pengumuman, kuburan yang di sini, di CNG misalkan, atau yang di Pasir Konci seberang Kalimalang, atau yang di Bangkong Reang kalau di Tegal Gede, ya, hendaknya kuburan dirapihkan sesuai dengan syariat. Begini bentuknya, dikasih tahu sama pihak pemerintah setempat. Saya kasih waktu 1 minggu, kalau tidak dirapihkan sendiri, nanti ada tim dari pemerintah yang akan merapihkannya. Nah ini harus jadi program pemerintah. Nanti dirapihkan kuburannya, bentuknya sama semua. Misalkan bentuknya musatoh semua. 1 jengkal ke atas, kemudian rata atasnya. Kemudian dikasih rumput-rumput. Saya pernah lihat secara langsung belum, tapi saya pernah berdiskusi dengan orang Muhammadiyah, Pak. Jadi di pemakaman Muhammadiyah itu rapi. Semua makam sama bentuknya, jaraknya teratur. Antara makam satu dengan yang lainnya ada rumput-rumputnya rapi. Jadi makam itu ada rumputnya semuanya. Ada space tempat untuk duduk ziarahnya. Semua nisannya sama, semua papannya sama. Diatur rapi, Pak. Memang ada biaya administrasi, biaya perawatan yang nggak apa-apa. Setahun sekali bayar dan itu tidak menyulitkan. Dan ini hendaknya jadi program pemerintah, menormalisasi kuburan. Ya, jangan normalisasi kali aja. Ya, tapi normalisasi juga kuburan, dirapihkan agar sesuai sunnah dan sesuai syariat Islam. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu terkait konstruksi kuburan dan aturan-aturan di pemakaman, baik pemakaman umum atau pemakaman
pribadi.